fenomena di biosistem tanpa kita sadari seringkali terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Pada kali ini, kita akan melihat bagaimana conservation and momentum balance itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, yuk kita saksikan. Pernah nggak sih kita berpikir gimana sih ilmuwan mempelajari konsep fluida seperti air mengalir tadi? Nah, dalam ilmu transport fenomena, gerak fluida ini biasa disebut dengan fluid kinematik. Apa itu fluid kinematik? Nah, jadi fluid kinematik itu adalah fluida yang bergerak antar ruang dan waktu. Nah, di situ kita juga bisa melihat yaitu degree Lagrangian, kontrol volume, velocity field, dan streamline. Dalam kinematik fluida terdapat dua pendekatan. Yang pertama adalah Lagrangian, yaitu mengikuti aliran partikel fluida. Yang kedua ada Eulerian, yaitu memperhatikan aliran fluida pada suatu titik tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kontrol volume. Dalam mekanika fluida, kita menggunakan konsep kontrol volume, yaitu di mana suatu daerah digunakan untuk menganalisis aliran dari perpindahan massa, momentum, dan juga energi. Merupakan contoh Eulerian dan ini merupakan contoh Lagrangian. Fluid kinematik membantu kita untuk memahami bagaimana fluida bergerak melalui konsep kontrol volume, streamline, dan juga velocity field yang menjadi dasar dalam transfer fenomena in biosystem. Perpindahan air dari satu wadah ke wadah lain menciptakan aliran fluida, yang mana hal ini merupakan suatu fenomena penting dalam ilmu transport fenomena. Nah, hal ini menciptakan suatu konfirmasi massa dan momentum. Para ilmuwan dan fisika modern menuangkan teori ini dalam suatu teori yang bernama Stock-Nefer Theory dan Newton Law of Viscosity. Momentum fluida merupakan hasil perkalian antara massa dan kecepatan fluida. Ketika fluida bergerak dan menabrak suatu permukaan, maka akan terjadi gaya yang disebabkan oleh perubahan momentum. Body force bekerja pada seluruh massa fluida, seperti gaya gravitasi, dan surface force bekerja pada permukaan fluida dan disebut stress. Adapun kondisi boundary condition terlihat pada batas antara fluida dan permukaan padat berlaku kondisi non-slip, yaitu kecepatan fluida pada permukaan sama dengan kecepatan permukaan padat tersebut. Dengan memahami konservasi massa, momentum, dan kondisi batas, kita dapat memahami berbagai macam aliran fluida di dalam biosistem. Teman-teman, mengapa jika benda dimasukkan ke dalam air, ada yang tenggelam seperti koin, maupun ada yang melambai? Nah, konsep ini termasuk ke dalam konsep fluida statis, yaitu di mana fluida dalam keadaan diam memberikan gaya pada benda di dalamnya. Dalam transport fenomena, sebagian besar fluida itu bergerak, namun dalam beberapa kondisi tertentu terdapat fluida yang tidak bergerak. Sehingga pada kondisi ini kita belajar terkait fluida statik, di mana keseimbangan gaya yang bekerja pada fluida. Nah, teman-teman tadi udah melihat dong ilustrasinya seperti apa. Nah, jadi pada fluida yang diam hanya memiliki dua komponen utama pada gaya yang bekerja, yaitu gaya tekan dan gaya gravitasi, di mana kedua gaya tersebut harus dalam keadaan seimbang yang biasa kita sebut static equilibrium. Nah, tekanan fluida akan meningkat seiring bertambahnya dari posisi yang ada di lubang tersebut. Nah, kita bisa lihat lubang yang ada di bawah dan lubang yang ada di atas ini yang saya tutupin. Nah, ketika kita buka, tekanan yang ada di bawah akan lebih tinggi daripada tekanan yang ada di atas. Fluida memberikan gaya ke atas atau disebut buoyant force. Gaya tersebut berlawan arah dengan gaya gravitasi dan menentukan apakah benda tersebut tenggelam atau mengapung. Gaya apung berasal dari perbedaan tekanan fluida pada bagian atas dan bawah benda yang terendam. Semakin besar volume fluida yang dipindahkan, maka semakin besar juga gaya apung yang dihasilkan. Fluida statik membantu kita dalam memahami tekanan fluida dan gaya apung yang bekerja pada kondisi fluida yang diam. Nah, karena fluida statik merupakan cabang dari mekanika fluida yang mempelajari fluida dalam keadaan diam ataupun tidak bergerak. Nah, konsep ini penting banget dalam aplikasi bioengineering dan transfer massa atau transfer fenomena.
fluida mengalir jauh lebih lambat dibandingkan air. Perbedaan ini dijelaskan oleh konsep viskositas dan hubungan antara gaya dengan gerakan fluida yang disebut constitutive relations. Oke, di sini kita melihat bahwa viskositas bekerja, yaitu ukuran di mana seberapa besar fluida menahan aliran atau deformasi. Pada fluida Newtonian, berlaku hukum Newtonian tentang viskositas yang menyatakan bahwa shear stress atau tegangan geser itu berbanding lurus dengan gradien kecepatan fluida. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan kepada fluida, maka perubahan kecepatan aliran juga meningkat secara proporsional. Pada contoh video tersebut, di dalam video tersebut itu menggunakan tepung maizena dan air untuk membuat campuran yang dapat menunjukkan perilaku fluida non-Newtonian. Pertama, tepung maizena dicampurkan dengan air hingga membentuk campuran yang terlihat seperti cairan biasa. Namun, ketika campuran ini ditekan atau diberi gaya yang cukup besar, kita dapat melihat bahwa campuran tersebut menjadi lebih keras atau padat. Sebaliknya, ketika gaya dilepaskan, campuran ini kembali mengalir seperti cairan. Hal ini menunjukkan bahwa viskositas pada fluida non-Newtonian dapat berubah tergantung pada gaya yang diberikan. Nah, perbedaan ini juga dapat dilihat melalui grafik hubungan antara shear rate pada sumbu X dan shear stress pada sumbu Y. Pada fluida Newtonian, hubungan antara keduanya ini bersifat linear, sehingga grafiknya berupa garis lurus. Sedangkan pada fluida non-Newtonian, hubungan tersebut tidak linear, karena tadi viskositasnya berubah ketika diberikan gaya. Jadi kesimpulannya, constitutive relations itu dapat membantu kita untuk memahami hubungan antara gaya dan deformasi yang terjadi pada fluida. Konsep ini itu sangat penting dalam mempelajari transport fenomena, karena dapat menjelaskan bagaimana fluida merespons gaya dan bagaimana perilaku alirannya. Oke, mengapa fluida kadang terlihat teratur sedangkan di kondisi lain kacau? Nah, faktor ini bisa disebabkan karena fluida itu memiliki dua sifat aliran, yaitu laminar flow dan juga aliran turbulen. Nah, fluida ini juga punya dua aliran yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu aliran laminar dan juga aliran turbulen. Jenis aliran dapat ditentukan menggunakan bilangan Reynolds. Jika Reynolds number kurang dari 2100, maka aliran bersifat laminar. Ketika laju aliran meningkat, pola aliran ini menjadi tidak teratur dan kacau. Kondisi ini disebut aliran turbulen. Jenis aliran dapat ditentukan menggunakan bilangan Reynolds. Jika lebih dari 4000, bersifat turbulen. Welcome to our family. Ziggy Zaga, Ziggy to Zaga, Zig Zig to Zaza. Hope you have fun. Ziggy Zaga, Ziggy to Zaga, Zig Zig to Zaza. Welcome to our family.